Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pamungkas, NEM 289200501, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Syariah, dosen Ibu Ade Purnama Darmawati, SEMM. Ya, di sini saya akan menerangkan ekonomi syariah. Definisi ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Dalam bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata iqdal yang berasal dari akar kata kasat yang mempunyai makna dasar sederhana. Hemat sedangkan lurus dan tegas tengah-tengah, sedangkan kata iqdal mempunyai makna sederhana penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian masyhur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam bahasa Indonesia. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dinilai oleh nilai-nilai Islam. Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruangan lingkup ekonomi Islam. Dewan Raharjon memilih istilah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Keduanya yang dimaksud ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan suatu cara atau metode tertentu, sedangkan pilihan ketiga. Sumber ekonomi Islam. A. Al-Quran Karim. Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukuman ekonomi Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW guna memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandaskan hukuman ekonomi Islam. Salah satunya dalam surat An-Nas ayat 90 yang mengumumkan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. B. Hadis dan sunnah. Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini, apalagi di dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Prinsip dasar ekonomi Islam. A. Pengertian dan kesimpulan. 1. Kepemilikan umum. Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair, maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, termasuk yang tersimpan di perut bumi, dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. 2. Kepemilikan negara. Kepemilikan negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dan segala bentuk serta negara perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan negara di luar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh negara sesuai dengan kepentingan negara. 3. Kepemilikan individu. Kepemilikan individu dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuatu dengan hukuman atau norma syariah. Ciri sistem ekonomi Islam. A. Multi-pen of shape. Kepemilikan multi jenis merupakan turunan dan nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid. Pemilikan primer, langit, bumi, dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberikan amanah untuk mengelola. Jadi, manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian pemilikan swasta diakui, namun untuk menjamin kejadian keadilan, yakin supaya tidak ada perzoliman,
senggolah orang-orang terhadap senggolannya yang lain. Maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara nasionalisnya juga diakui. B. Freedom to act. Kebebasan bertindak atau berusaha merupakan turunan dari buah adil dan khilaf. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermusyawarah. Dengan demikian, pemerintahan bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi, mualaf pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dan pasar dan menjamin tidak dilarangnya syariah. Perilaku bisnis dalam ekonomi Islam. A. Aspek yang dibolehkan (mubah). Aspek ini memberikan kelulusan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreatif, dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan. B. Aspek yang dianjurkan. Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikutnya. C. Aspek yang tidak dianjurkan. Aspek yang ingin menyangkut pula segala aktivitas manusia, khususnya dalam perekonomian dunia bisnis, yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan. Ruang lingkup ekonomi Islam. Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tentang dan tugas ekonomi Islam. Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tentang bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual, impresi, dan praktek ekonomi Islam. Pada saat itu, tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini yang termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempereratkan ekonomi Islam secara ideal pada saat ini. Belum ada praktek ekonomi Islam secara komutatif. Yang ada hanya praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'alaf seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak, dan lain-lain. Tugas ekonomi Islam memang nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individual maupun kelompok perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Aspek ini yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memasuki karena pembagian syariah. A. Syariah amal merupakan bentuk persekutuan di antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta yang diperoleh tanpa melalui akad, ditinjaukan sebagai sifat persekutuan perseorangan dalam kepemilikan. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu B. Syirka amal ijabrah, yaitu syirka yang terjadi tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak. Syirkah ini muncul bukan karena keinginan dan orang-orang bersyirkah. Dikatakan demikian karena syirkah ini adalah dengan sendirinya. Syirkah amal iktirjan, yaitu suatu syirkah yang terjadi atas kehendakan masing-masing pihak yang bersangkutan. Syirkah ini muncul akibat adanya tindakan hukum dari orang-orang yang bersyirkah.
D. Syirka uqud adalah bentuk persekutuan di antaranya dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil agar mendapatkan keuntungan. Pernyataan pada syirkah Uhud dapat diwujudkan dalam bentuk modal, harta, benda, maupun keahlian. Rukun dan syarat syirkah. Untuk dapat menjelaskan syirkah secara syah, maka rukun dan syarat-syarat akad yang telah ditetapkan syarat harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafin hanya terdapat saturkan syirkah, yaitu ijab dan qabul. Kalangan Hanifah tidak menyebutkan unsur yang lain sebagai pendapat jumhur fuqaha, sebagai menurutnya keberadaan subjek akidah dan objek syirkah ma'ud adli sudah menjadi ketetapan adanya. Dengan demikian apabila rukun ini tidak terpenuhi, syirkah akan menjadi batal. Sedangkan apabila sudah terpenuhi tetap syarat tidak, maka syirkah menjadi fasid sehingga tidak dapat dijalankan sebelum sebab kafisdah itu dihilangkan. Muddah dan robah. Pengertian bagi hasil muddah robah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atau keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus dibentuk terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak, adanya unsur paksaan. Ada 3 macam al-mu'adrobin. Al-mu'adrobin mutakin merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dan cangkupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. B. Mu'adrobah muqayyadah merupakan kebalikan dari mu'adrobah mutaka, yaitu dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Mu'adrobah mustakam adalah mu'adrobah di mana pengelolaan dana menyertakan modal atau dana dalam kerjasama investasi diawali kerjasama. Akad yang disepakati adalah akad mu'adroban dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilihan dana, pengelola dan ikutan menanamkan modal dalam usaha tersebut. Mengenai syarat ketentuan. 1. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu dikarenakan objek akad akan ditunjukkan. Akad adalah keuntungan sementara. Ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad. 2. Keuntungan merupakan bagi dari memiliki bersama musyad, yaitu dengan rasio per 10 atau bagian dari keuntungan sepertiga jika keduanya sepakat sepertiga atau seperempat atau setengah. Mu'adrobat tidak boleh jika bagian dari keuntungan yang dibuat hasil dari modal, keuntungan yang bukan dihasilkan dari modal yang dikelola diberikan untuk amil. Ulama Malkiyah banyak setelah adanya pengelola. Syarat kerja atau usaha. Mengenai jenis usaha, sebagai ulama khususnya Syafi'iyah dan Maliki mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha daging
kompeten merupakan menolak usaha yang berjenis kegiatan industri manufacturing dengan anggapan bahwa kegiatan industri ini termasuk dalam kontrak penyemangat ijrah yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung pemilik modal. Pemilik dana tidak boleh membatasi tidak dan usaha musdan demikian merupakan sehingga dapat mencegah dan mencapai tujuan kontrak mudah yakini berhubungan dengan kontrak mudrabah serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan sah bil malas sepanjang syarat itu dikontraksikan dengan apa yang ada dalam kontrak mudah robi. Syarat dari ijah dan kolbu. Ijah kolbu itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mu'ahrob. Dalam menjelaskan maksud tersebut menggunakan kata-kata mu'atrobin muat atau semua kata yang semakin dengan ijah rob harus bertemu dengan artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijat B dan kolbu harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Hal-hal wajib dilakukan oleh mujarobi. Seorang amil harus mengerjakan pengelola muja abadi sesuai yang biasa dilakukan oleh amil lainnya dan sesungguhnya dengan kebiasaan para pedagang dalam perdagangan jika mudah menyewa memperoleh seseorang atas pengolahan yang wajib dilakukan olehnya, maka ia wajib memberikan upah dan hartanya bukan dari harta kir. Dia boleh menyewakan memperolehkan seseorang atas pengelola dengan harta mudab jika pengelola itu bukan dari pengelola yang wajib dilakukan oleh amil menurut kebiasaan dalam perdagangan. Hak pemilik modal. Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan yang ditentukan. Jika terdengar keuntungan dalam modal, jika tidak ada keuntungan, maka tidak mengganggu apapun untuk mudah. Amil tidak bisa memperoleh keuntungan dalam modal sampai dia menyerahkan modal tersebut pada pemilik modal, yaitu dengan mengubah modalnya menjadi uang dan diserahkan kembali kepada pemilik modal. Ibnu Rusyid berkata, para ulama masa kini sepakat bahwa amil tidak boleh mengambil bagian dari keuntungan mudah kecuali dengan kehadiran pemilik modal. Untuk membagi keuntungan pemilikan modal, menanggungkan semua kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh alam yang terjadi di perdagangan kiroat yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelainan dari mujin. Berakhirnya akad mukatrobit. Akad mukatrobit dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam hal mukatrobin tersebut dibatasi waktu, maka mukatrobin berakhir pada waktu yang telah ditentukan. 2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. 3. Salah satu meninggal dunia atau hilang akal. 4. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau kurang di tangan muat. Akad muat robin menjadi batal karena modal berkurang atau habis. Begitupun kalau modal diserahkan kepada orang lain.